aja nggak apa-apa. Kamu terkagum-kagum sama saya, terpesona dengan kegantengan saya dan kemulusan kulit saya yang semulus sutra ini. Mulus sutra dari mana sih Pak? Ngaca deh Pak nih, ada cermin gede, Bapak ngaca, Bapak lihat tuh. Keriput mana berani datang ke wajah saya. Ya elah Pak, Bapak tuh udah umur berapa? Bapak itu juga paling umurnya nggak beda jauh sama ayah saya, iya kan? Hai semua, kembali lagi di channel Melly Windiani. Adegan saat ini Amira sudah berada di rumah dan kebetulan Aksa juga sudah sampai di rumah pasca sebelumnya di kantor untuk meeting. Dari kebersamaan mereka akan sangat lucu sebagai pasangan suami istri. Akan tetapi belum cinta namun sudah mulai bersemi kasih sayang di antara mereka. Maka dari situlah mereka kelihatan akrab hingga sudah mulai terbiasa bersama walaupun umur beda jauh. Di mana Amira jauh lebih muda dari Aksa hingga dijuluki sebagai Gen Z. Sebaliknya Aksa lebih tua hingga dipanggil Om atau Pak oleh Amira. Biarpun begitu, itu semua tidak menjadi penghalang atau tidak menjadi masalah buat Amira dan Aksa ke depannya untuk saling mencintai satu sama lainnya. Pasalnya cinta yang bersemi tidak memandang status atau umur seseorang. Sehingga Aksa dan Amira sebagai peran utama akan tetap berjodoh setelah nanti identitas mereka terungkap menjadi suami istri yang dirahasiakan. Terutama terungkap oleh keluarga besar yaitu Bastian. Karena diceritakan peran Bastian adalah peran galak, namun dirinya membenci menantu sendiri yaitu Bella untuk nantinya berniat menggantikannya dengan Amira secara diam-diam. Nah, dari adegan kali ini Amira kelihatan bahagia dan senang ketika berdialog sama Aksa. Begitu pula Aksa merasa terhibur dengan canda tawa dan gurau Amira walaupun memanggilnya sebagai sebutan Om Gadung. Hingga endingnya Aksa akan memulai bercanda dengan percaya diri hingga menyebut Amira merasa kagum dengan kegantengan sekaligus kulit yang semulus seperti sutra. Kata Aksa memandang Amira dengan ledekan manja ketika pertemuan di ruangan kamar rumah. Sebaliknya Amira membalas dengan sindiran dengan mengatakan kalau kulit Aksa sudah keriput hingga sama persis dengan bapaknya di kampung yaitu Kusno. Jadi dari dialog yang terjadi kali ini antara Amira dan Aksa tidak pernah merasa sakit hati ketika mereka saling meledek satu sama lainnya. Justru sebaliknya mereka suka ketika bercanda bersama. Dari situlah sebagai bukti awal kalau Amira dan Aksa sudah saling nyaman, sudah saling mengerti hingga tidak ada batas atau jarak dalam hubungan mereka berdua yang terpaut perbedaan umur. Kebersamaan Amira dan Aksa akan semakin dekat, semakin akrab dan lengket seperti perangko untuk menuju cinta yang harus diperjuangkan bersama. Karena mereka harus melewati Bella sebagai istri pertama Aksa dan Galang sebagai mantan Amira yang sangat mencintai dan belum bisa move on. Ternyata ya Amira itu peduli dan mikirin aku. Amira, ngapain? Kamu bawa sampah-sampah ke dalam rumah ini. Kenapa? Kamu harus hati-hati sama perempuan yang pernah kamu cintai. Jangan sampai kamu terhanyut perasaan. Kamu mengkhianati saya. Mulai terang-terangan ya Mas Aksa tunjukin perhatian berlebih ke Amira. Adegan lain Adam berada di rumah. Dari situlah dirinya merasa senang dan tertawa lepas ketika ingat dengan Amira yang memberikan bantuan kepada dirinya. Jadi tidak hanya Aksa yang sudah merasakan cinta kepada Amira dan nyaman saat bersama. Bahkan Adam juga mengalami hal yang sama, yaitu mulai suka dengan sosok Amira. Hal itu terbukti dengan adanya Adam yang merasa bahagia ketika ingat dengan Amira yang dianggap peduli dan memikirkan dirinya. Adam nampak percaya diri dengan statusnya sebagai artis sekaligus lebih muda daripada Aksa, sehingga Adam tidak akan menyerah untuk bisa mendapatkan hati Amira mengalahkan Aksa nantinya. Dari sini Adam akan tetap mendekati hingga mencoba mengejar Amira karena belum tahu rahasia sebenarnya, yaitu rahasia Amira sudah sah menikah dan mengandung anak Aksa. Sementara itu Aksa tidak berani bercerita masalah tersebut karena masih terikat dengan janjinya bersama Bella, yaitu janji untuk merahasiakan identitas Amira dari semua orang termasuk Adam atau Bastian.
Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Adam akan berhasil mendapatkan hati Amira? Tentu saja sulit dan tidak mungkin, karena Amira sendiri sudah mengandung, jadi tidak mungkin membuka hati untuk ada masalah perasaan. Itu artinya sudah bisa dipastikan ketika identitas Amira sudah terungkap, maka Adam akan mengurungkan niat untuk mengejar Amira dalam asmara. Dan yang pasti Aksa yang menang dalam masalah perasaan hingga berhak atas Amira sebagai istri sahnya. Adegan lain, Zora, Reno, dan Hilda sudah sampai di rumah bersama Amira. Bahkan mereka sudah masuk ke dalam ruang keluarga untuk menemui Bastian di sana. Nah, dari sinilah Bastian nampak ngamuk parah karena sudah muak melihat muka Zora. Hingga endingnya dengan nada suara keras dan tinggi, Bastian bertanya kepada Amira dengan mengatakan, "Kamu membawa sampah-sampah dalam rumah ini kenapa?" Tanya Bastian hingga membuat Amira terdiam takut. Bahkan Amira belum berani menjawab pertanyaan Bastian yang sedang marah-marah. Lalu apa yang terjadi dan apakah Amira akan berhasil membujuk Bastian untuk menerima Zora dan Reno kembali ke rumah? Tentu itulah yang membuat penasaran ya. Namun yang pasti niat Amira adalah ingin menolong Zora walaupun sebelumnya sering berbuat jahat. Makin menarik dan seru alur cerita saat ini karena adegan kembalinya Zora ke rumah maka tidak akan merubah sifat jahatnya kepada Amira. Bahkan masih terus melanjutkan ketika sudah ada kesempatan dan lain sebagainya. Karena kejahatan yang dilakukan Zora kepada Amira nantinya secara tak langsung menjadi pengantar buat Aksa dan Amira saling melindungi, saling berkorban dan membutuhkan, dan ujungnya adalah saling mencintai. Adegan berikutnya, Lia nampak marah ketika Yuda sudah kembali ke markas. Tentu hal itu dipicu karena Yuda dianggap berkhianat dengan cara membantu dan menyelamatkan keluarga Bastian yang akan dicelakai. Hingga endingnya nanti Yuda akan jujur mengatakan itu semua dipicu karena cintanya kepada Amira masih sangat besar dan sulit dilupakan. Jadi dari alasan tersebut bisa menjadi alasan buat Lian untuk memberikan kesempatan kepada Yuda untuk terus menjadi musuh dalam selimut di dalam keluarga Bastian. Sehingga Galang yang berposisi sebagai Yuda masih menjadi ancaman berat dan serius buat Aksa dan Bastian di dalam keluarga. Adegan berikutnya, semakin lama kebersamaan Aksa dan Amira akan semakin baper yang dirasakan. Sehingga dari adegan dan kejadian Aksa nampak mencoba menghibur Amira dengan mengusap air mata yang membasahi pipi. Entah apa yang terjadi saat itu, namun yang jelas tangan kanan Aksa mengusap pipi di bagian bawah Amira, sehingga membuat Amira semakin baper dan kagum dengan perhatian dan bantuan Aksa. Kemungkinan Amira bersedia karena membantu Zora masuk ke dalam rumah lagi, sehingga dirinya mendapat amarah dari Bastian dan bersedih. Biarpun begitu, di balik kesedihan yang dialami Amira dan mendapatkan perhatian dari Aksa, maka akan membuat Bella merasa sakit dan tak terima. Bahkan dari dialog Bella menyatakan dengan nada suara marah dan mengatakan, "Mulai terang-terangan ya, Mas Aksa memberikan perhatian berlebihan kepada Amira," kata Bella dengan memandang ke arah Aksa dan Amira yang sedang bersama. Lalu apa yang terjadi setelah Bella marah? Tentu saja dirinya akan tetap memberikan ancaman untuk antisipasi karena dirinya takut jika sampai Aksa dan Amira saling jatuh cinta, sehingga dirinya mencoba menghalangi dengan segala cara yang digunakan. Akan tetapi sudah percuma dan sia-sia ya, karena benih cinta sudah bersemi di dalam hati Aksa dan Amira. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.